Etin keluar kenapa nih Etin? Ya, sambil nunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anakku yang sudah hadir pada kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan senantiasa menjaga protokol kesehatan. Untuk memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Untuk itu, kepada Saudari Silvi, silahkan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati mulai. Doa selesai ucapkan. Oke, terima kasih Saudara Silvi yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dalam menjalankan aktivitas. Bapak absen terlebih dahulu di sini Silvi, kemudian Nur Fadilah, Linda, Siti Nur Aziza, Siti Noella, Etin, kemudian Nabila, Ernawati, Siti Aisyah. Ini sudah hadir ya, terima kasih yang sudah hadir. Kemudian yang belum hadir nanti kita tunggu, mudah-mudahan bisa bergabung. Untuk selanjutnya sebagai semangat kebangsaan ya, mencintai tanah air, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu Bapak akan screen lagu Indonesia Raya. Sudah nampak? Sudah. Ya. Jika ada suaranya nanti mohon untuk jika tidak ada suaranya mohon untuk berkomentar ya. Ada suaranya? Ada lagunya, musiknya ya. Ya, siap. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaan, semuanya nyanyi. Ibu, marilah kita berseru, kita bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Semuanya nih. Adanya untuk Indonesia Raya. Raya, ayo semuanya nih. Yang kucinta Indonesia Raya. Indonesia Raya. Oke, terima kasih untuk nyanyikan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan kita senantiasa mencintai bangsa ini dan negara ini. Untuk selanjutnya, di materi pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang keberagaman suku dan ras bangsa Indonesia.
Mohon untuk di mute dulu ya, untuk mikrofonnya dimatikan dulu ya. Silahkan, mikrofonnya matikan dulu. Oke, terima kasih. Nah, untuk pada kali ini kita akan membahas materi tentang keberagaman suku, ya, kemudian keberagaman ras, ya, bangsa Indonesia. Kemudian sebelum kita membahas materi keberagaman suku dan ras bangsa Indonesia, kita akan mengevaluasi atau mengaitkan materi sebelumnya yang sudah Bapak minta tugasnya. Coba untuk kelompok 1, tugas yang pertama minggu yang lalu Bapak minta untuk dipresentasikan. Dipersilakan untuk kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Silakan dibuka dulu mic-nya biar kedengaran. Mic-nya dibuka dulu untuk kelompok 1. Ya, Pak, saya perwakilan dari kelompok 1. Ya, Faktor silakan. penyebab keberagaman. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Keberagaman Ya. yang keberagaman Lanjut. bahasa dan keberagaman agama. Keberagaman bahasa dan keberagaman agama. Di sini Bapak mau bertanya, mengapa bisa menyebabkan ini apa namanya? Keberagaman yang terjadi adalah keberagaman bahasa dari faktor letak strategis wilayah Indonesia. Coba jelaskan kenapa bisa terjadi keberagaman bahasa dari letak geografis tersebut. Karena wilayah Indonesia banyak dikunjungi dari berbagai suku bangsa di dunia, sehingga ada proses komunikasi dengan bangsa pribumi. Oke, bagus sekali ya. Nur Fadilah, tepuk tangan dulu buat Nur Fadilah. Ya. Luar biasa. Kemudian Bapak mau bertanya lagi nih, tadi keberagaman agama. Letak strategis wilayah Indonesia menyebabkan keberagaman agama. Coba letak strategis wilayah Indonesia tersebut kok bisa menyebabkan keberagaman agama? Karena setiap yang datang ke wilayah Indonesia membawa misi agama selain berdagang. Oke, tepuk tangan lagi buat Nur Fadilah, ini luar biasa jawabannya. Nah, ini yang menjadi ya faktor utama tadi, yaitu letak strategis wilayah Indonesia sudah dijelaskan oleh kelompok 1 Nur Fadilah. Kemudian Bapak minta untuk kelompok 2, coba silahkan untuk jelaskan kembali faktor berikutnya. Silahkan. Kelompok 2, dibuka dulu mic-nya. Iya, Pak. Ini Saya Bapak, perwakilan ya, dari kelompok 2. Ya, silahkan. Faktor-faktor penyebab keberagaman. 3. Perbedaan kondisi alam. 1. Keberagaman mata pencaharian dan keberagaman adat dan kebiasaan. Oke, faktor yang kedua itu apa tadi? Keberagaman adat. Yang kedua, Faktor yang pertama tadi sudah dijelaskan letak wilayah strategis wilayah Indonesia. Sekarang bagian 2 yang kondisi negara kepulauan, faktor kedua ini, silakan. Keberagaman yang terjadi apa? Silakan. mata pencaharian. Keberagaman mata pencaharian. Kemudian? Dan keberagaman suku. Oke, keberagaman suku. Nah, kenapa bisa menjadi keberagaman mata pencaharian? Karena negara Indonesia setiap pulau memiliki karakteristik dan keunggulan sumber daya alam. Oke, bagus sekali ya. Kemudian di sini juga ada kondisi negara kepulauan. Mengapa bisa menjadi beragam suku? Selain tadi penyebabnya adalah kondisi negara kepulauan. Alasan lebih konkretnya. Karena setiap pulau memiliki karakteristik bahasa, adat, kebiasaan yang dipengaruhi oleh kondisi geografis. Oke, kondisi geografis atau alam. Terima kasih. Tepuk tangan buat yang sudah jawab tadi. Neng Silpi ya tadi. Kemudian selanjutnya kelompok 3 ya. Kelompok 3 silakan. Ya, Pak, saya perwakilan dari kelompok 3.
keadaan transportasi dan komunikasi, keberagaman antar golongan. Oke. Sekarang keadaan transportasi menyebabkan keberagaman antar golongan. Mengapa bisa menyebabkan keberagaman antar golongan? Kok bisa terjadi? Gara-gara keadaan transportasi terbentuk beragaman antar golongan. Coba jelaskan. Karena proses komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berbentuk dengan satu wadah dengan sama. Ya, bagus sekali Nur Ajijah. Tepuk tangan dulu buat Nur Ajijah ya. Oke, Bapak sudah catat yang sudah menjawab tadi perwakilan-perwakilan tadi. Kemudian mohon dinyalakan kameranya ya. Dinyalakan kameranya. Di sini Bapak minta untuk coba dinyalakan dulu kameranya ya. Oke. Kemudian selanjutnya dari materi tersebut kita akan melanjutkan ke materi yang kita akan bahas, yaitu keberagaman suku dan ras ya. Tapi sebelumnya di sini perlu kita pahami bahwasannya di masa pandemi saat ini kita tentunya harus selalu belajar dengan semangat ya. Dimana dengan pembelajaran daring ini kita bisa mengambil hikmahnya, yaitu kesabaran, kemudian rela berkorban, karena tentunya harus beli paket ya, harus berkorban. Kemudian Bapak akan share screen tujuan pembelajaran ya, mohon untuk disimak nanti tujuan pembelajarannya pada pertemuan kali ini. Ya, Bapak akan share screen tujuannya. Oke. Oke, sudah nampak belum? Sudah? Sudah nampak ya? Sudah. Oke, terima kasih. Untuk kali ini, keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam nilai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajarannya, pertama, melalui pembelajaran daring, model problem-based learning, dengan menggunakan video tayangan dan PowerPoint, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan keberagaman suku dalam masyarakat Indonesia. Di-mute dulu ya untuk mic-nya, di-mute dulu. Melalui pembelajaran daring, model problem-based learning, dengan menggunakan video tayangan dan PowerPoint, peserta didik dapat mendeskripsikan keberagaman ras dalam masyarakat Indonesia. Melalui pembelajaran daring model problem-based learning dengan menggunakan video tayangan dan PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis potensi konflik suku dan ras di Indonesia. Oke, itu untuk tujuan pembelajaran kali ini. Jadi nanti kita akan mencoba mengamati, menganalisis, kemudian banyak permasalahan yang harus kita bahas ya. Nanti ada tugas juga dalam bentuk LKPD, baik tugas observasi pengamatan maupun tugas langsung diskusi saat ini. Untuk itu Bapak akan menampilkan video ya, video pembelajaran. Sebelum ini nanti tolong disimak ya dengan baik video untuk kegiatan kali ini. Bentar ya, Bapak akan cek dulu videonya di sini. Oke, Bapak akan memutarkan video materi untuk kali ini ya. Ya, mohon untuk disimak ya. Oke, sekarang Bapak akan share screen dulu videonya. Sudah tampak ya? Oke, silahkan disimak.
Keberagaman suku dan ras bangsa Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keberagaman dan perbedaan. Perbedaan tersebut meliputi suku bangsa, ras, agama, dan antar golongan. Keberagaman suku bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Dari geografis yang berbeda-beda tersebut, Indonesia memiliki banyak sekali suku. Suku bangsa atau yang disebut juga etnik dapat diartikan sebagai pengelompokan atau penggolongan orang-orang yang memiliki satu keturunan. Selain itu, kelompok suku bangsa ditandai dengan adanya kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, atau ciri-ciri biologis yang dimiliki. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok suku bangsa, lebih tepatnya 1.340 suku bangsa. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan lainnya antara lain bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Beberapa suku bangsa di Indonesia berdasarkan asal daerah tempat tinggal, antara lain di Pulau Sumatera terdapat suku Aceh, Gayo Alas, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Di Pulau Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, Baduy, Samin. Sedangkan di Kalimantan terdapat suku Dayak, di Sulawesi terdapat suku Bugis, Manado, Gorontalo, Makassar. Kawasan Maluku terdapat suku Ambon, Sangir, Talaud, Ternate. Kawasan Bali dan Nusa Tenggara antara lain suku Bali, Lombok, Bima, dan Timor. Sedangkan di Papua terdapat suku Asmat dan suku Dani. Keberagaman ras bangsa Indonesia. Ras merupakan klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia melalui ciri fenotip atau ciri fisik dan asal-usul geografis. Pada dasarnya, manusia diciptakan dalam kelompok ras yang berbeda-beda yang merupakan hak mutlak Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras. Hal ini disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia. Secara penyebaran ras di dunia, serta letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain, ras Malayan Mongoloid yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Kedua adalah ras Melanosoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ketiga adalah ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Ras ini tersebar di seluruh Indonesia. Terakhir adalah ras Kaukasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Dari keberagaman ras tersebut ada potensi terjadinya konflik yang bisa merugikan bangsa Indonesia, sehingga akan menghambat pembangunan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Oke. Bagaimana tadi hasil pengamatannya? Sudah dicatat ya. Untuk poin-poin pentingnya, nanti Bapak akan minta silahkan nanti untuk yang mau bertanya terkait video tersebut. Dipersilahkan yang mungkin yang mau bertanya. Pak, Silahkan. izin bertanya. Oke, silahkan. Apakah keberagaman dapat menyebabkan konflik? Oke, Nur Fadilah ya. Apakah keberagaman dapat menyebabkan konflik? Nah, ini pertanyaan bagus. Silahkan dijawab. Oke. Ada yang bisa jawab? Saya ingin menjawab. Oke, silahkan Nabila. Ya.
Karena dari setiap keberagaman memiliki keinginan yang berbeda-beda sehingga akan menjadi benturan keinginan. Oke, tepuk tangan dulu buat Nabila dan Nurpadila tadi sudah bertanya dan menjawab ya. Luar biasa. Ini Bapak langsung catat nih yang bertanya dan menjawab nih. Kemudian tadi sudah ditanyakan karena keinginan ya, banyaknya keinginan akhirnya terjadi benturan ya. Keinginan sehingga muncul sebuah friksi atau perpecahan. Betul sekali ya. Oke, kemudian ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Selanjutnya silahkan yang mau bertanya dari video tersebut. Oke, dilanjut saja, silahkan yang mau bertanya. Oke, ya silahkan yang mau bertanya. Pak, izin bertanya. Oke, silahkan. Apa yang membuat kita tetap bersatu meskipun banyak perbedaan? Oke, apa yang menyebabkan kita tetap bersatu tetapi banyak perbedaan? Padahal kita banyak perbedaan kan, dari Sabang sampai Merauke kita itu sangat beragam. Nah, silahkan dijawab. Apa penyebabnya kita tetap bersatu? Silahkan. Pak, saya ingin menjawab. Boleh? Bagus ya. Yang membuat bersatu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, karena apa? Karena kita memiliki prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Walaupun berbeda-beda, tetap satu tujuan. Itu ya. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Oke. Oke. Sebelumnya kita lanjutkan lagi. Tadi setelah menyimak video yang Bapak sampaikan, sekarang mohon untuk memperhatikan ya. Perhatikan PowerPoint yang akan Bapak share screen untuk penjelasan atau penegasan materi Bapak berikutnya. Mohon untuk disimak. Oke, bisa terlihat? Bisa, Pak. Ya, oke. Nah, tujuan pembelajaran sudah Bapak jelaskan. Ini keberagaman bangsa Indonesia. Ini materi yang akan kita bahas. Keberagaman suku, keberagaman ras. Kemudian, nah, di keberagaman suku bangsa ini menurut Hildegard lebih dari 300 suku bangsa mendiami wilayah Indonesia. Kemudian menurut C. van Vollenhoven, Indonesia memiliki sekitar 316 suku bangsa. Menurut M.A. Jespen, Indonesia terdiri atas 366 suku bangsa. Nah, perlu ditegaskan kembali bahwasannya seperti yang disampaikan dalam video tadi, beragaman suku dari Sabang sampai Merauke yang jumlahnya sebetulnya ini banyak sekali ya. Banyak sekali. Dari Sumatera itu mulai dari suku Aceh ya, Gayo, kemudian ada Minangkabau, Palembang, kemudian masuk lagi ke Melayu ya, rumpun Melayu. Semuanya ada di Sumatera juga ada. Kemudian Medan, Batak juga ada. Lampung ya. Dan setiap provinsi, hampir setiap provinsi itu adalah karakteristik suku bangsa. Kemudian ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa tadi sudah dijelaskan juga bahwasanya di Pulau Jawa juga banyak karakteristik suku bangsa. Nah, mulai dari suku Sunda, kemudian suku
Jawa, ya suku Jawa yang mendominasi. Baduy, ya, Samin, kemudian banyak lagi. Kemudian di Kalimantan juga ada suku Dayak. Kemudian Sulawesi, ya, Bugis, Makassar, ya, ini banyak sekali. Dan di pulau-pulau lainnya seperti di Papua juga suku Dani dan suku Asmat yang mendominasi juga. Nah, kemudian keberagaman ras. Keberagaman ras ini seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwasannya ras ini lebih cenderung kepada ciri-ciri fisik, ya, ciri-ciri fenotip fisik suatu suku bangsa. Jadi lebih cenderung pada mulai dari warna kulit, bentuk badan, ya. Nah, di sini jangan sampai kita, ya, apalagi di lingkungan sekitar ataupun di sekolah, jangan sampai kita menghina teman dengan ciri-ciri fisik karena ini sifatnya sudah berbasis rasis. Nah, ini berbahaya bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi dimohon kita senantiasa untuk selalu, ya, menjaga kata-kata yang bisa menyinggung perasaan baik suku maupun ras. Kemudian, nah, keberagaman suku bangsa. Nah, di dalam suku bangsa ini kan ada yang namanya kebudayaan, unsur-unsur universal, seperti sistem mata pencarian, teknologi, bahasa, ya, kesenian, sistem pengetahuan, dan religi. Nah, ini jelas, ya. Mulai dari mata pencaharian, setiap wilayah di Indonesia itu memiliki karakteristik, ada juga yang sama, mungkin beberapa wilayah, memang karakteristik topologi wilayah, kondisi alam juga yang menentukan. Seperti tadi yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman semuanya. Kemudian, kembali lagi kepada konsep religi, agama, ya. Ini juga di Indonesia banyak sekali, ya, religi, agama yang memang datang dari berbagai wilayah, dari Eropa, Arab, kemudian dari mana? Dari India, ya, dari Cina, ya, Tiongkok, kemudian banyak lagi. Nah, ini sehingga memungkinkan terjadinya keberagaman agama. Kemudian di sini juga ada bahasa, ya. Bahasa ini akan mencerminkan dari suatu suku bangsa. Setiap suku bangsa ini memiliki perbedaan bahasa. Nah, sehingga perlu kehati-hatian ketika berkomunikasi jika memang menggunakan bahasa daerah. Jangan sampai ketika kita berkomunikasi, ya, ini bisa menimbulkan miskomunikasi. Nah, ini pentingnya kita bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sehingga kita memahami bahasa, mudah dipahami bahasa yang memang bahasa nasional. Ya. Jangan sampai ketika ada teman yang berbeda suku, berbeda bahasa, kita berbicara dengan bahasa daerah sehingga dia tidak memahaminya. Nah, di belakang dia artinya ini sama saja dengan membicarakan dia. Nah, itu hati-hati, akan terjadi tersinggung. Di sini kita jadikan bahasa ketika digunakan pergumulan, ya, dengan teman, gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kemudian keberagaman ras. Jadi masyarakat Indonesia itu terdiri dari berbagai ras, ya. Seperti yang sudah dijelaskan, yaitu karena bentuk ciri fisik, ya, warna kulit, postur tubuh, dan jenis rambut. Antara Indonesia Timur dengan Indonesia Barat, Indonesia Tengah ini memiliki karakter tersendiri, ya, warna kulit juga, kemudian bentuk tubuh. Kemudian seperti yang kita ketahui di Indonesia ada ras-ras, ya, ras melanosoid, ya, kaukasoid, ya. Kemudian ini tentunya dipengaruhi juga oleh apa? Oleh letak geografis Indonesia. Ini mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian itu saja, Bapak akan mengirimkan tugas untuk disimak. Nanti tugas ini tolong dikerjakan, ya. Cukup 5 menit, masing-masing kelompok 1 poin, ya. Ini Bapak kirim. Silahkan matikan dulu mikrofonnya. Nah, bentar dulu, ya. LKPD-nya di sini tema diskusi keberagaman suku, ras, bangsa Indonesia. Nah, link videonya, link beritanya Bapak kirim, ya. Ini silakan di screen, ya, untuk pertanyaannya.
Nomor 1 untuk kelompok 1, nomor 2 kelompok 2, nomor 3 kelompok 3. Ini cukup dengan waktu 5 menit ya. Iya, Pak. Oke, sekarang Bapak akan share untuk, silakan ditulis dulu. Oke, udah ya, ditulis ya. Screen ya. Oke. Sekarang Bapak akan share untuk link beritanya. Ini untuk link beritanya. Bentar ya. Oke, ya. Silahkan. Ini bentrok antar suku pecah di NTT ya. Silahkan diamati beritanya. Bapak kasih waktu ya, silahkan. Oke, sudah? Sudah, Pak. Ya. Oke, Bapak minta untuk kelompok 1 silahkan untuk mempresentasikan jawabannya poin 1 ya. Ini pertanyaannya tadi sudah di ini ya tadi. Oke. Pertanyaannya itu adalah buatlah kesimpulan penyebab konflik dari berita di atas. Coba kelompok 1. Ya, Pak, saya Jelaskan. dari kelompok 1. Ya, jelaskan. Penyebab konflik antar suku dikarenakan perebutan lahan tanah garapan antar suku. Faktor utamanya adalah miskomunikasi antar suku yang tidak mengedepankan musyawarah mufakat sehingga masyarakat yang tidak menggami kronologinya ikut terprovokasi. Oke, bagus Nurfadilah. Jawabannya tepuk tangan buat Nurfadilah. Silakan dinyalakan ya untuk kameranya. Ini belum nyala nih kameranya, nyalakan. Nyalakan kameranya ya. Kemudian selanjutnya nomor 2. Ya, silakan nomor 2. Kelompok 2 silakan. Yes, ya Pak, saya dari kelompok 2. Bagaimana upaya penanganan konflik tersebut? Upaya penanganan konflik di atas adalah keterlibatan aparat keamanan baik dari TNI maupun Polri yang dimediasi oleh pihak pemerintah kabupaten agar tidak terulang kembali konflik tersebut melibatkan kepala suku. Oke, Silvi Lestari. Bagus, tepuk tangan buat Silvi. Oke, selanjutnya nomor 3, silakan. Nomor 3. Tadi nomor 3 silakan. Kelompok 3, Nabila silakan. Silakan. Yang nomor 3, kelompok 3. Sudah beres belum kelompok 3 nih? Belum ya? Pak Etin yang ngerjain. Oke, silakan perwakilannya saja kelompok 3 untuk menjawab ya. Nabila tadi udah ya?
Belum. Belum. Coba Nabila kelompok 3 diwakili oleh Nabila. Silakan Nabila. Silakan. Oke, halo Nabila. Sikap kami terhadap konflik tersebut. Konflik tersebut dilatar belakangi oleh perebutan lahan tanah, adat yang seharusnya setiap suku dapat menahan diri agar tidak menjadi konflik, yaitu Oke, dengan mengedepankan oke. musyawarah mufakat untuk kemaslahatan bersama. Karena jika terjadi konflik, yang dirugikan adalah semua pihak. Untuk itu perlu adanya sebuah komunikasi antar suku agar tidak terjadi peristiwa yang tidak diinginkan. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu buat Nabila ya, kelompok 3 yang sudah menyampaikan. Ya, tepuk tangan. Kemudian, ya, Bapak ucapkan terima kasih nih yang sudah menyampaikan tugasnya, dan mudah-mudahan apa yang tadi dikerjakan bisa bermanfaat, dan Bapak sudah mencatatnya untuk yang sudah bisa menjelaskan ya, dan menyampaikan materi. Kemudian selanjutnya setelah kita mengerjakan LKPD, Bapak akan memberikan tugas untuk di rumah ya. Ini LKPD-nya harus dikerjakan nanti pengamatan di rumah terkait dengan. Oke, bentar ya, Bapak share screen lagi ya LKPD-nya. Oke, sudah muncul? Sudah. Nah, ini nanti akan Bapak share ya di blog ya. Oke, di blog sudah Bapak share. Nah, bentar ya, Bapak ini kan blognya. Oke, bentar ya. Ini Bapak share dulu. Ini untuk tugas LKPD yang kedua. Ya. Nanti kamu mengamati, ya, eksplorasi, observasi, ya. Di sini petunjuknya sudah ada, ya. Tujuannya adalah mengenali keberagaman yang ada dalam masyarakat di daerah Anda atau daerah masing-masing, dan diharapkan Anda menjadi lebih toleran terhadap perbedaan. Ini petunjuknya, pastikan Anda telah membaca bahan ajar. Bahan ajarnya sudah Bapak di blog juga sudah Bapak share ya. Cocokkan isian LK dengan kunci jawaban. Anda dapat bekerja sama dengan teman ya dalam mengerjakan tugas. Nah, ini adalah tabelnya, silahkan nanti dikerjakan. Contohnya, tulis keberagaman suku yang ada di daerah. Nah, tulis di sini hasil pengamatannya, kemudian keterangannya ada di RT mana. Seperti itu dan seterusnya. Setelah itu nanti tugas dikirim lewat Google Drive. Ya, Bapak minta seperti minggu yang lalu kamu mengirim tugas, tinggal ditambahkan file ya. Kelas 7. Ini tinggal klik, nanti tinggal setelah selesai tinggal pilih file ya di perangkat HP. Oke, itu saja ya. Oke, bisa dipahami tadi tugasnya? Untuk tugasnya bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Oke, selanjutnya dari yang disampaikan ya oleh teman-teman semuanya nih, Bapak ini kan ya, seluruh siswa-siswi Bapak banggakan ya. Kira-kira ada lagi yang ditanyakan? Ya, tidak ada ya. Kita lanjut. Jadi
pada dasarnya ini untuk materi keberagaman suku, ras, dan keberagaman suku dan ras. Ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya ya, terkait keberagaman, di mana keberagaman suku adalah salah satu keberagaman yang mencerminkan kebinekaan yang ada di Indonesia. Ya, dari suku dari Sumatera, yang tadi sudah disampaikan, Aceh, ya, kemudian Medan, kemudian di Jawa juga ada suku Jawa, Sunda, kemudian di Kalimantan ada suku Dayak. Nah, ini menunjukkan keberagaman ya suku, keberagaman suku yang memang faktor penyebabnya adalah seperti yang dijelaskan adalah letak geografis ya, juga kondisi kepulauan. Nah, ini juga sangat mempengaruhi ya, proses interaksi dengan pulau-pulau yang lain ya, kemudian pengunjung dari berbagai wilayah Eropa, India, ya, ini juga mempengaruhi keberagaman bangsa Indonesia, khususnya keberagaman suku. Kemudian keberagaman ras. Ya. Keberagaman ras, karena memang keberagaman ras ini adalah anugerah dari Tuhan juga ya. Ciri-ciri fisik itu sudah tidak bisa ditawar-menawar ya. Ketika sudah ditentukan ya seperti itu. Ketika orang Sumatera dengan rasnya ya, kemudian Jawa, ya, ras melanosoid ya untuk daerah Indonesia Timur, ya, Malayan, ya, kemudian tentunya ini harus kita terima, ya, kita harus terima. Kemudian yang terakhir, Bapak ucapkan terima kasih yang sudah hadir, dan ini memang banyak yang keluar karena faktor apa ini sinyal ya, hujan ya. Ini Bapak maklumi, mudah-mudahan kedepannya tidak seperti ini lagi ya. Silpi ya, untuk berdoa. Silakan untuk dipimpin doa. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa dalam hati mulai. Kita selesai ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semoga semuanya tetap sehat. Silahkan untuk keluar. Ya.